Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Nani. Dalam kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 8 semester ganjil, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita mengharapkan kalian diharapkan untuk dapat mengenal AFTA, mengenal keuntungan AFTA dan kerugian AFTA, menunjukkan faktor yang mempengaruhi perubahan lahan pertanian menjadi industri, dan menunjukkan efek konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengenal AFTA. Apa yang dimaksud dengan AFTA? AFTA adalah kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area. Negara-negara ASEAN telah menetapkan AFTA atau wilayah perdagangan bebas sejak 31 Desember 2015, yang artinya bahwa barang dan jasa antar negara bebas keluar masuk tanpa biaya. Nah, ini dinamakan juga dengan tadi perdagangan bebas. Adapun tujuan AFTA adalah meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Sedangkan keuntungan AFTA, kita lihat keuntungannya adalah masuknya investasi asing dan sumber daya manusia dengan kemampuan yang tinggi. Jadi dengan adanya AFTA ini akan mudah para pekerja asing, para pekerja yang berasal dari luar negeri, apakah itu dari negara tetangga atau dari negara-negara lain yang jauh, itu akan mudah masuk ke suatu negara karena mereka memiliki kemampuan yang lebih. Kemudian mendorong kompetisi, inovasi, dan perluasan pasar. Membantu produk dari negara ASEAN yang dapat dijual di pasar tunggal ASEAN. Lalu, konsumen juga diuntungkan dengan harga produk yang lebih rendah. Kita tahu dengan adanya AFTA ini, sekarang kita mampu membeli barang-barang yang berasal dari luar negeri atau barang-barang impor dengan harga yang lebih murah dan sangat mudah mendapatkannya. Sejumlah pabrik pengolahan akan mendapatkan bahan mentah yang lebih murah sehingga mengurangi biaya produksi. Dan ASEAN menjadi pasar tunggal yang lebih kuat dengan populasi yang besar. Nah, itu keuntungan daripada AFTA. Selain keuntungan, tentunya ada juga kerugiannya. Apa sih kerugian AFTA? Yang pertama, pendapatan negara hasil ekspor akan berkurang. Contoh, biaya produksi beras Thailand lebih besar dari Vietnam, sehingga harga lebih mahal. Artinya, harga beras yang berasal dari Thailand akan lebih mahal daripada harga beras dari Vietnam. Ini dikarenakan karena apa? Karena biaya produksinya lebih besar. Produk dan perusahaan di suatu negara yang tidak mampu bersaing dengan produk luar akan sulit berkembang, bahkan akan ditinggalkan oleh konsumennya.
dan masyarakat yang tidak punya kemampuan atau skill tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang skillnya lebih baik. Nah, akibatnya dari adanya hal yang seperti ini, maka akan menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran di dalam negeri. Selanjutnya, konversi lahan. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, jadi dengan adanya konversi lahan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perubahan dan interaksi antar ruang. Di ASEAN, terdapat negara-negara yang mulai meninggalkan lahan pertanian sebagai sumber mata pencarian penduduk dan menjadi negara yang bertumpu pada sektor industri. Konversi lahan pertanian ini terjadi di negara ASEAN yang laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi, seperti halnya Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Nah, negara-negara inilah yang pertumbuhan penduduknya relatif tinggi sehingga perlu mengadakan konversi lahan pertanian, baik itu dijadikan sebagai lahan industri atau perumahan. Selanjutnya pengaruhnya, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Para pengusaha mendirikan industri di lahan pertanian dengan alasan: 1. Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis, di mana lahan yang strategis ini diantaranya adalah lahan pertanian. Kemudian harga lahan pertanian ini relatif lebih murah dibandingkan harga perumahan. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah, atau di sini adalah mudah dijangkau dari berbagai penjuru, Kemudian, industri dibangun dekat dengan bahan baku, lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Faktor sosial dan budaya, hukum waris. Nah, maksudnya di sini faktor sosial dan budaya hukum waris ini, misalnya nih, seorang ayah mempunyai lahan pertanian, kemudian lahan pertaniannya ini terkena gusuran karena akan dijadikan lahan industri atau lahan perumahan. Maka orang tua tersebut akan menjual tanahnya dan kemudian hasil penjualan tanahnya dibagikan sebagai harta warisan kepada anak-anaknya, sehingga anaknya kemudian tidak memiliki harta warisan dalam bentuk tanah, akan tetapi diberikan uang oleh orang tuanya hasil penjualan dari tanah tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor sosial dan budaya hukum waris. Selanjutnya, akibat konversi lahan dari pertanian menjadi industri. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Ya, otomatis kalau misalnya lahan pertaniannya sudah dikonversi atau sudah diubah menjadi lahan industri atau perumahan, maka hasil pertanian akan berkurang. Dan akibatnya kalau hasil pertanian berkurang, maka terpaksa kita harus membeli bahan-bahan atau membeli kebutuhan yang berhubungan dengan hasil pertanian itu dari luar, yaitu dengan cara mengimpor, Kemudian lahan pertanian sekitar industri berpotensi karena terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air maupun udara. Jadi karena kalau lahan tersebut sudah dikonversi, jadi lahan pertanian sebagian sudah dikonversi menjadi lahan industri, maka
lahan-lahan di sekitarnya akan terkena dampak ya, akan terkena dampak dari industri tersebut, yaitu dalam bentuk pencemaran, baik itu pencemaran tanah, pencemaran air ataupun pencemaran udara. Selanjutnya, konversi lahan juga menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Maksudnya di sini konversi lahan ini akan menular, yaitu akan merembet ke lahan-lahan pertanian yang lain yang ada di sekitarnya. Bisa saja sebuah lahan industri yang sudah dikonversi dari lahan pertanian ke lahan industri, kemudian lahan industri itu masih mengalami kekurangan lahan ya, untuk misalnya untuk membangun pabrik-pabrik yang lain, dan dilihat di sekitarnya masih ada tanah yang kosong atau masih ada tanah pertanian yang memungkinkan untuk dibeli atau dikonversi jadi lahan pertanian, maka itu jadi akan merembet ya, akan merembet ke lahan-lahan pertanian tersebut, sehingga lama-kelamaan lahan pertanian yang kita miliki, yang negara kita miliki akan hilang atau akan habis karena sudah dikonversi ke lahan industri atau perumahan. Selanjutnya, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Dampak negatif konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Otomatis ya, kalau lahan pertaniannya sudah tidak ada, lantas para petani dan buruh tani mau bekerja sebagai apa? Yang tadinya mereka punya tanah untuk diolah, ditanami tanaman-tanaman pertanian atau perkebunan, sekarang sudah berubah lahannya menjadi perumahan, sehingga mereka tentunya kehilangan mata pencaharian. Kemudian hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH, ruang terbuka hijau. Maksudnya di sini ruang terbuka hijau itu bisa jadi lahan pertanian yang tadinya hijau kemudian menjadi perumahan atau industri, atau juga dari lahan hijau yang berupa hutan ya, kemudian dikonversi juga menjadi perumahan atau industri. Selanjutnya berkurangnya lahan resapan air. Otomatis kalau hutan atau lahan-lahan hijau sudah tidak ada, maka resapan air pun akan hilang, akan tidak ada ya, karena yang akan menampung air dari air hujan itu adalah tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang dengan akarnya akan menyimpan air, sehingga ketika terjadi kemarau persediaan air tidak akan habis. Nah, itulah tentang konversi lahan ya. Jadi konversi lahan ini identik dengan perubahan kondisi ruang yang tadinya lahan kehutanan atau perhutanan atau pertanian sekarang sudah dirubah menjadi lahan industri dan lahan perumahan. Nah, memang hal ini adalah merupakan tuntutan bagi negara-negara yang pertumbuhan penduduknya relatif tinggi. Karena apa? Karena kalau pertumbuhan penduduk terus meningkat sementara lahan perumahan berkurang atau lahan perumahannya kurang, maka otomatis harus mengubah lahan pertanian menjadi perumahan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan perumahan tersebut. Nah, konversi lahan ini juga tidak dapat dicegah ya. Jadi tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu,
konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi, jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang konversi lahan. Ya, konversi lahan antara atau dari lahan pertanian atau perkebunan menjadi lahan industri atau perumahan. Itulah yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bermanfaat buat kalian semuanya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.